Assalamualaikum teman-teman. Untuk kali ini saya akan coba sharing tentang PS1000 pada unit PC 200 Moce dengan 4 silinder ya. Ini PS1000 nya. Untuk detail jobnya sebenarnya sudah saya cara servisnya detailnya itu ada di PC 200 di video saya sebelumnya PC 200-8. Mungkin jika ada kekurangannya detailnya tidak sempat saya videokan karena sudah sempat saya bahas. Di sini saya akan mungkin lebih banyak tentang letaknya, komponennya, untuk cara penggantian, cara pengerjaan, sama di PC 200-8 tentang critical-nya. Silahkan ditonton di sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini saya tampilkan untuk thumbnailnya PC 200, silahkan dicari. Oke, kita langsung melakukan proses servis. Ikutin step by stepnya, semoga bermanfaat. Pertama-tama kenalin dulu komponennya. Pertama rakor, masuk ke water separator. Setelah masuk water separator, masuk ke prefill filter. Setelah masuk prefill filter, dia masuk ke main filter. Setelah masuk ke main filter, dia masuk ke dash filter atau final filter. Di sini berarti ada 5 filter yang perlu dilakukan maintenance saat servis. Cara mengecek baterai. Di sini ada fan plug, nggak boleh buntu. Terus levelnya kurang ini. Minta air tambah. Nah, tuh. Nah, dia di bawahnya leher ya. Kurang, harus ditambah. Terus ini tambah. Terus ini koneksinya sini tidak berkarat, koneksinya tidak berkarat. Oke. Terus kondisi baterai tidak menggembung. Airnya tadi ini ya, levelnya. Udah, itu aja yang perlu dicek untuk baterai. Kenapa sih kok fan plug sangat penting sekali sebagai fan plug itu ini loh. Jadi ini sama ini terhubung lubangnya. Tujuannya sebagai pernafasan si baterai. Jadi kalau di sini kan baterai terjadi charging, proses charging dan discharging. Di situ pasti akan ada gelembung-gelembung udara atau terjadi reaksi kimia lah. Nah, dia kalau posisi ini buntu, fan plugnya ini buntu, maka akan membuat baterai mengembung karena pressure yang di dalamnya ini tidak rilis. Nah, makanya untuk setiap baterai perlu dilakukan pengecekan terhadap lubang pernafasan atau biasa disebut fan plug. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nih, ini udah ada potensi buntu karena kan tuh warnanya kan hitam, agak hitam. Nah, ini perlu kita inspeksi. Oke. Perlunya mengecek level baterai karena ini kan ada cairan atau cairan kimia atau elektrolit di dalam baterai. Jika sampai terjadi hal seperti ini, maka lifetime dari baterai sendiri itu akan berkurang dan membuat si baterai itu soak itu ya seperti ini. Jadi yang kritikalnya sangat penting sekali karena kan elektrolit ini sendiri sebagai media terjadinya proses charging dan discharge sebagai penyimpanan arus. Jika salah satu si elektrolit ini sendiri nggak ada, maka di sini akan terbakar. Oke, nih kayak gini tuh udah umurnya tinggal dikit aja ini.
harus siap-siap di prepare untuk dilakukan penggantian. Levelnya sendiri di lehernya ini ya, lehernya itu, lehernya. Untuk penambahannya sendiri menggunakan air isi ulang aki ya, air aki yang warnanya biru bukan yang merah ya. Ini penambahannya ya level, jadi dikasih di lehernya. Ini posisinya di lehernya dia. Oke, itu pasti lehernya ya, bukan? Di lehernya dia tuh ada perbedaan tuh. Pengecekan selain baterai di koneksi ini ya, kalau di PC 200 moce ini ada switch untuk disconnect baterai itu, off on. Nah, ini untuk matikan baterai, disconnect. Jadi biasanya kan kalau ini kan ngelepas ya pakai ini aja langsung. Nah, ini kondisi mati, ini kondisi nyala. Nah, ini safety relaynya di sini. Ini baterai relay di visible. Udah, itu dilakukan cek koneksi ya. Kalau pengecekan yang atas di servis 1000 ini yaitu cek turbo, klem-klemnya, intake, ini intake ya kan, klemnya, untuk hose coolant kita lakukan pengecekan. Terus nah kayak gini ini kan ada kebetulan kebocoran tuh, kita harus collect historical problemnya, kenapa kok ini seperti ada bocoran oli. Jadi saat servis kita kolek semaksimal mungkin untuk biar dia itu enggak problem tengah jalan. Oke, ini kan udah ada temuan ini bocor-bocor. Untuk area atas banyak, lumayan banyak ya. Ini untuk pengisian oli engine nanti saya isi di sini. Ini untuk dipsticknya. Ini kompresor AC. Untuk detail saya hanya menyebutkan detailnya apa letak-letak komponen sama ini ya, sama detailnya posisinya aja. Nanti untuk detail pengerjaannya itu sudah saya buat di video saya di tentang servis PC 200 di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan ada foto ini. Nah, di sini nih, di situ lebih jelas secara detail tentang pengerjaannya. Ini barusan dilakukan pengisian, ya lupa, jangan kaget ya, ini 4 silinder aja ya untuk PC 200 moce. Jadi pengisian oli engine-nya hanya cukup 1 pile ya, sekitar 18-19 liter ya. Nah, ya tadi mengenai kebocorannya itu karena ini loh, karena ini menutupnya enggak rapat, jadinya oli engine keluar dari sini terus netes di sana. Oke, kritikal juga ya, untuk enggak ini ya, bukan masalah sepele sih, masalah sepele sih, tapi efeknya aja bisa berakibat kebakaran loh. Karena kan di sini engine, di sini muffler, panas, oli panas, ada bahan bakar, ada oksigen. Jika temperaturnya tercapai maka akan kebakaran dia. Oke. Nanti akan kita bersihkan setelah servis. Sekarang pengisian oli untuk swing machinery untuk PC 200 moce ini. Jadi pengisiannya kan lewat sini biasanya kan, ya umumnya sama lah. Pengisiannya, pengecekannya, dipsticknya lewat sini. Tapi biasanya yang di bawah itu, yang di bawah sini, depan ini kita buka, ada plakan untuk levelingnya. Kalau ini tidak perlu, karena di sini ada breedernya. Jadinya anggap aja di sini kalau nggak ada breeder berarti kan di sini maksudnya buntu. Kalau kita masukin oli dari sini otomatis kan ada kayak bluk-bluk, jadi vakum kan, ada udara yang naik karena ada cairan yang masuk. Tapi kalau dengan seperti ini
cairan masuk lewat sini, pernapasannya udara akan terbuang lewat sini, jadinya potensi tumpah akan berkurang. Jadi tinggal kita isi sesuai dengan standarnya. Oke, langsung proses pengisian ya. Proses pengisian tuh kan lambat turunnya. Tapi tidak apa-apa, di sini ada breeder kok. Kalau sebelum ada breeder dia cepuk. Tapi jeleknya ini ya harus kita ngecekin pakai ini, pakai dipstick ini terus. Kalau yang pertama kemarin itu yang tinggal buka plak yang bawah itu sudah pasti level. Kalau ini pasir. Nah, tuh. Dipstick dipastikan bersih juga ya. Oke, kita harus ngecek, levelin. Karena kan di sini lubang pengisian sama lubang pengecekan kalau bertemu tuh kadang susahnya ini. Tuh. Kan bergesekan sama housingnya kan, jadinya agak susah. Oke, saya cek dulu ya. Nggak sempat video lagi, nanti hasilnya aja. Agak susah soalnya. Penggantian breeder pada hydraulic tank dan breeder pada ini fuel tank, breedernya fuel tank dan breeder pada hydraulic tank. Ini komponennya, partnya. Nanti kita buka dalamnya ini dengan cara seperti ini aja, mudah. Ini kunci 10 ya. Udah gini aja. Oke, kita putar. Terus loh, ini baru loh, nggak pernah diganti atau baru nggak pernah di ini nih, kondisinya baru diganti kayaknya, tapi enggak apa-apa. Kan servis 500, servis 1000 memang harus diganti kan. Udah gini aja caranya. Nanti yang hydraulic tank sama ya caranya, tinggal seperti ini terus dikencangin gitu aja. Nah kan udah. Oke, tinggal dipasang nih nutnya. Oke, penggantian pada servis 1000 penggantian hydraulic strainer, hydraulic return filter ada di sini ya. Ini kita lepas, terus ini pot keliling ini kita lepas, kita cabut. Terus di dalamnya ini ada filternya seperti yang di gambar ini, sebelah kanan gambar ini. Nah, filternya seperti itu, lakukan penggantian. Nah, ini apa sih? Ini ini sebenarnya sensor clogging. Sama di unit-unit yang terbaru sudah dilengkapi dengan sensor clogging. Tujuannya jadi jika filter ini buntu, maka sensor ini yang ada di dalam sini, ini kabelnya, akan menginformasikan kepada operator, sehingga nanti akan muncul error, sehingga operator tahu jika terjadi kebuntuan dan segera dilakukan perbaikan, yaitu entah pengecekan tentang hydraulic filternya atau memang sensornya yang lagi bermasalah. Untuk pengecekan hydraulic system, kita melakukan pengecekan di sini ya, klem-klem dan yang lainnya, piting apakah ada temuan atau kebocoran pada hydraulic systemnya. Tak lupa juga untuk dilakukan greasing ya untuk komponen bucket, karena ini unitnya tidak dilengkapi dengan auto loop, jadi pengegrisannya setiap hari di sini utamakan untuk area bucket. Karena bucket sering kontak dengan tanah sehingga potensi grease habis lebih cepat di sana dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Kalau komponen yang lainnya kan jarang nih, kayak boom pivot ini kan jarang kontak dengan tanah kan, jadinya grease masih ada standby di sini. Tapi berbeda dengan bucket kondisi rata-rata biasanya sudah kering. Pengecekan untuk level final drive di sini untuk lubang untuk pengecekannya, ini levelnya, ini buat lubang drainnya. Jadi ini posisi garis lurus, selama di sini ada keluar oli berarti sudah level. Untuk lubang drainnya, pengisiannya drainnya lewat bawah sini, ini cover dilepas, terus ada kayak seperti yang di video
ini apa di gambar ini. Jadi sebelah kiri sini ada kayak buat mekanisme ini ya, mekanisme buat ngedrain. Untuk pengecekan fin radiator, di sini dipastikan kayak gini kan ada kotoran kan. Nah ini kita bersihkan karena potensi akan membuntu radiator, jadi proses pendinginannya akan berkurang. Untuk di sisi sini juga ini level coolant pada unit ini. Jadi indikatornya full sama low. Ini sebenarnya kebanyakan, harusnya ada ring di sini. Kalau kebanyakan efeknya apa toh? Ini tidak ada pernapasan, ini akan nyembur, akan terbuang percuma aja ini. Ini lebat buang, akan terbuang lewat sini. Coolantnya yang lebih nih. Nah, untuk perlu teman-teman tahu, di sini ada tambahan, namanya adalah coolant filter. Berbeda dengan ini ya, berbeda dengan corrosion resistor. Dia ini fungsinya sebagai penyaring kalau ada kotoran di dalam cooling system. Untuk ada ring penggantiannya, kalau nggak salah 4.000 kah, kalau nggak salah sih ya, tapi nanti saya cek lagi di OMM. Ini akan dilakukan menggantikan, caranya ya tinggal, karena ini coolant ini ditutup, ini keran buka sama ini penutupnya, ini kita tutup. Kalau sudah baru kita kendorin, kita lepas, sama perlakuannya seperti mengganti filter pada umumnya. Ini saat daily operator harus melakukan pengecekan pada ini wiper, air wiper. Air wiper itu air kaca, jadi sama kayak mobil, ini diisi. Jangan sampai kosong, takutnya nanti motornya terbakar. Kalau untuk penggantian air cleanernya, ini di sini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Fungsinya ini sebagai tanda kalau filter air cleaner ini sudah berapa kali disemprot. Contohnya saat servis 2,5 ya kan, dilakukan penyemprotan pada air cleaner, coret 1. Nah, servis 500 penggantian lagi. Penyemprotan, coret 2. Kalau sudah sampai 6 kali, maka filter ini harus dilakukan penggantian. Atau jika memang sudah waktunya dilakukan penggantian sesuai dengan standar OMM, tinggal pilih mana yang cepat. OMM siapa tahu kan sudah unitnya jarang operasi kan, HM-nya nggak kekejar ya kan, tapi udah sering dilakukan penyemprotan. Ya itu untuk mau duluan yang mana, mau HM-nya yang duluan atau penyemprotan yang duluan, filter harus dilakukan penggantian. Pengecekan pada evakuator valve di sini, pastikan fungsinya dalam kondisi baik ya kan, kondisinya baik. Seperti apa ini fungsinya? Jadi saat engine mati dia malah membuka ya, kayak gini, kayak gini lah. Tapi kalau engine hidup dia akan menutup, cek valve. Jadi udara masuk ke prefilter, dari prefilternya di situ, masuk ke dalam air cleaner, disaring, dia di sini buntu, otomatis dia akan terhisap ke dalam. Tapi kalau ini terbuka, maka udara tidak akan melewati prefill filter, malah komponen-komponen besar, material besar, debu-debu besar akan terhisap ke sini. Efeknya air cleaner cepat buntu. Cara membuka air cleaner ya ini aja, tinggal ditarik gini aja. Oke. Nah, penggantiannya sama seperti komponen-komponen lain. Ini cara menutupnya. Oke. Untuk tim juga tak lupa untuk ini mengecek dari monitor panel apakah ada kerusakan atau tidak. Terus di reset juga tentang interval servisnya, sehingga maintenance-nya tetap berjalan, maksudnya tetap tidak ada kendala. Oke, tes running. Oke, hilang sudah. Oke, running.
Dia akan menuhi ya. Kondisi aman, tidak ada kendala. Kalau ini nanti kita bersihkan. Oke, unit ini sudah dilakukan servis. Jika ada kekurangan tentang pengerjaan, karena memang belum sempat ini ya saya videokan, tapi overall lihat di OMM manual di situ sudah lengkap. Di sini saya hanya sebutkan poin-poin besarnya saja sehingga teman-teman bisa lebih langsung attack ke komponen-komponen utamanya. Jika ada memang beberapa komponen yang belum saya videokan, sebenarnya sudah saya kerjakan tapi belum sempat terdokumentasi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.